Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 38. Cerita dimulai. Terlihat semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika sang pemimpin yang mengatakan kalau mereka akan memulai ujian yang kedua di malam itu juga. Di saat itu sangat jelas terlihat kalau mereka begitu tegang. Awalnya mereka berpikir kalau mereka akan bisa beristirahat untuk mengatur nafas mereka. Akan tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka harus melanjutkan ujian kedua yang pastinya akan jauh lebih mengerikan daripada ujian yang pertama. Terdengar semua orang yang ada di sana saling berbisik satu sama lain. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak diberikan waktu untuk beristirahat agar mereka bisa memulihkan tenaga mereka lagi. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Dasar sialan, mengapa kita harus melakukan ujian yang kedua, sedangkan kita masih merasa begitu lelah setelah melewati ujian yang pertama?" Pada sisi yang lain, dengan wajah yang begitu tegang, Yu-chan bergumam. Apa yang ia katakan? Pada ujian yang pertama ini, hampir saja aku tidak lulus, dan sekarang mereka akan mengirimku kepada ujian yang kedua. Bahkan yang aku rasakan, di saat ini staminaku sama sekali belum pulih. Jadi harus berapa lama lagi aku bisa bertahan jika aku harus melakukan omong kosong yang mematikan seperti ini? Saat mendengar keributan dari semua orang yang ada di sana, sang pemimpin langsung menepukkan kedua tangannya dan meminta kepada mereka untuk tenang. Seketika itu juga mereka semua langsung terdiam. Mereka menyadari apabila mereka masih membuat keributan di tempat itu, maka sudah dipastikan kalau mereka akan mati. Saat semuanya menjadi tenang, sang pemimpin berkata, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Ketahuilah bahwa ujian yang kedua ini begitu mudah dan juga sangatlah sederhana." Kemudian ia pun menunjuk kepada sebuah gunung yang berada tepat di belakang mereka. Lalu ia pun kembali berkata, "Mulai dari sekarang sampai matahari terbit, kalian semua harus bertahan hidup di dalam gunung itu." Mendengar itu, mereka pun langsung memalingkan pandangan mereka ke arah gunung itu. Lalu mereka berbisik satu sama lain, "Setelah kita berjalan selama 3 jam di malam hari tanpa adanya istirahat, lalu melewati ujian pertama selama 2 jam, maka waktu yang tersisa untuk menunggu matahari terbit hanyalah 3 jam saja. Akan tetapi, apakah ujian kedua ini hanyalah bertahan hidup di atas gunung itu? Jika memang seperti itu, maka ujian ini jauh lebih mudah untuk dilakukan daripada mencari bola besi di dalam lembah itu. Jika kita menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, maka kita akan bisa menghemat tenaga kita dan juga beristirahat. Meskipun di antara kita ada orang gila yang sangat terobsesi dengan ujian ini, namun mereka tidak akan bisa menemukan kita karena ki kita telah tersegel." Kemudian sang pemimpin kembali berkata, "Apakah kalian kira kalau ujian yang kedua ini sangatlah sederhana seperti yang kalian pikirkan? Namun asal kalian tahu masih ada penjelasan yang harus kalian dengarkan. Jadi dengarkan aku baik-baik. Di atas gunung itu terdapat 40 bendera yang telah ditancapkan. Lalu satu bendera maksimalnya hanya bisa diisi oleh 8 orang. Dan kalian harus berada di dekat bendera itu sampai matahari terbit." Setelah mendengar perkataan sang pemimpin, akhirnya mereka menyadari kalau ujian yang kedua ini tidak semudah yang mereka pikirkan. Di saat itu mereka berpikir kalau mereka sudah pasti akan saling membunuh satu sama lain untuk bisa bertahan di dekat bendera itu. Dengan tatapan mata yang tajam, sang pemimpin melanjutkan kata-katanya, "Sekali lagi, dengarkan aku baik-baik. Di dalam satu bendera, tidak lebih dan tidak kurang dari 8 orang. Dan apabila kalian tidak bisa memenuhi syarat itu, maka kalian akan mati." Pada sisi yang lain, Yu-chan berpikir. Dia mengatakan kalau benderanya hanya ada 40 buah yang bisa direbutkan. Dan sekarang jumlah orang yang telah melewati ujian pertama kurang lebih sekitar 500 orang. Dan itu artinya hanya ada 320 orang yang bisa bertahan hidup dari ujian yang kedua ini. Dan ini adalah ujian kematian yang lainnya. Namun kali ini terdapat sebuah perbedaan. Jika mereka telah menemukan sebuah bendera, maka 8 orang itu harus bekerja sama selama 3 jam untuk bertahan di dekat bendera itu. Namun tentu saja akan ada banyak faktor yang berpengaruh. Akan tetapi hal ini akan bergantung bagaimana mereka bekerja sama sehingga mereka akan bisa bertahan dengan sempurna.
Aku yakin kalau mereka pastinya sudah menyadari inti dari ujian yang kedua ini. Dasar sialan, para bajingan itu telah membuat kami untuk membunuh satu sama lain. Ini adalah pertarungan tim. Mereka telah meminta kami untuk mencuri bendera tim lain sambil mempertahankan bendera kami. Dan aku yakin akan ada begitu banyak orang-orang yang akan mati di dalam ujian yang kedua ini hanya untuk bertahan hidup. Sambil tertawa, sang pemimpin berkata, ujian yang kedua ini begitu mudah karena kalian harus bertahan hidup sampai matahari terbit. Jadi aku mendoakan semoga kalian akan beruntung. Setelah mendengar perkataan sang pemimpin, mereka pun saling menatap satu sama lain. Mereka berpikir jika mereka mengumpulkan orang-orang yang kuat dan juga berguna di saat ini, maka mungkin saja mereka akan mudah untuk melewati ujian yang kedua itu. Tidak terkecuali dengan seorang anak yang berasal dari lembah kematian. Meskipun dia adalah orang yang sangat kuat dan juga percaya diri, namun tetap saja dia membutuhkan sebuah tim untuk bisa melewati ujian itu. Kemudian ia mendengar kalau salah satu dari mereka telah berbicara kepadanya. Ia berkata, "Bukankah kau berasal dari lembah kematian? Jadi apakah kau ingin bergabung bersamaku untuk membuat sebuah tim?" Mendengar ajakan orang itu, ia pun berpikir, aku sama sekali tidak ingat siapa orang ini, dan itu artinya kalau dia tidak mengesankan pada ujian yang pertama. Jadi aku tidak perlu membuang waktu hanya untuk membuat tim bersama orang lemah. Lalu dengan angkuhnya ia berkata, untuk apa aku membuat tim bersama orang lemah yang sepertimu ini? Jadi lebih baik enyahlah dari hadapanku sekarang juga. Setelah mengatakan itu, ia pun kembali berjalan sembari bergumam. Poin utama dari ujian ini adalah kerjasama tim, dan itu artinya akan lebih menguntungkan apabila aku membuat tim bersama mereka yang pertama lulus pada ujian sebelumnya, entah itu karena skillnya ataupun karena kekuatan mereka. Kemudian ia pun menemukan seorang lelaki yang berasal dari keluarga Bikyung. Ia mengetahui kalau lelaki itu adalah salah satu orang yang paling berbakat di antara ratusan orang yang ada di lembah itu. Lalu ia berkata, karena aku tidak ingin berbasa-basi, maka aku akan langsung ke intinya saja. Seperti yang kau ketahui kalau poin utama dari ujian kedua ini adalah kerjasama. Jadi bergabunglah bersamaku karena aku berpikir akan lebih baik kalau kita membuat tim dengan orang yang kuat. Namun lelaki itu tidak langsung menjawabnya. Yang ia lakukan hanyalah menatap orang itu dengan tatapan mata yang sangat datar. Lalu setelah menarik nafas panjangnya, ia berkata, apa yang kau katakan memanglah benar. Dengan bergabung bersama mereka yang kuat adalah sebuah cara yang paling sempurna untuk bisa melewati ujian ini. Akan tetapi aku menolak karena aku tidak ingin bergabung bersamamu. Sontak orang itu sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau ia telah mendapatkan sebuah penolakan yang sangat memalukan seperti itu. Sambil berpaling, lelaki itu berkata, kita bisa saja membuat tim untuk bertahan hidup setelah kita menemukan bendera itu. Jadi akan lebih baik kalau kita berjalan masing-masing. Setelah mengatakan itu, ia berpikir, aku yakin cepat atau lambat kalau aku akan bertarung melawannya. Jadi sebaiknya aku harus menyembunyikan teknik rahasiaku untuk berjaga-jaga apabila aku harus bertarung melawannya. Dengan kesalnya ia berkata, dasar brengsek, aku akan memastikan kalau kau akan menyesal. Menanggapi ocehannya, lelaki itu hanya tertawa sembari mengatakan kalau dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman itu. Setelah kepergian lelaki itu, ia pun mengalihkan pandangannya kepada seorang perempuan yang berasal dari keluarga Mohwa. Akan tetapi belum sempat ia menanyakan tentang hal itu, tiba-tiba saja wanita itu langsung menolaknya begitu saja. Seketika itu juga ia pun sangatlah marah. Ia bergumam, dasar brengsek, para bajingan ini sama sekali tidak ingin membuat tim bersamaku. Kemudian ia pun langsung terdiam ketika ia mendengar seseorang yang telah memanggilnya tepat di belakangnya. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah Jeong. Sambil melambaikan tangan, Jeong pun mengatakan apakah orang itu akan mau bergabung bersamanya untuk membuat sebuah tim. Melihat Jeong yang mendekatinya, ia pun berpikir, aku sama sekali tidak menyangka kalau orang ini akan mendekatiku lebih dulu. Lantas apakah dia telah memikirkan hal yang sama seperti yang aku pikirkan saat ini? Sejujurnya hal ini sama sekali tidaklah buruk karena dia berada pada posisi pertama di dalam ujian ini. Akan tetapi apakah mungkin kalau aku harus bergabung bersamanya? Namun entah kenapa firasatku mengatakan kalau orang ini sangatlah berbahaya. Lalu ia pun berkata, aku tidak ingin bergabung bersamamu dan aku akan mencari tim yang lainnya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan Jeong karena ia berpikir akan lebih baik apabila ia menjauh dari orang itu.
Kemudian sambil tertawa Azur berkata, "Aku rasa kalau bocah itu sangatlah syok setelah melihat betapa brutalnya perbuatanmu itu sehingga membuatnya sama sekali tidak ingin bergabung bersamamu." Mendengar perkataan Azur, Zeong pun hanya tersenyum. Ia berkata, "Sangat disayangkan, padahal orang pertama yang ingin aku bunuh adalah dia." Tidak lama kemudian, terlihat seorang laki-laki perlahan mendekati kepada Zeong. Lalu ia pun berkata, "Apakah kau ingin bergabung bersama kami? Lagi pula di saat ini kami membutuhkan satu orang lagi agar totalnya menjadi 8 orang." Dan di dalam kelompok itu terlihat seorang wanita cantik yang sangatlah luar biasa telah melambaikan tangannya kepada Zeong. Melihat lambaian wanita cantik itu, Zeong pun hanya tersenyum sembari mengatakan kalau ia akan bergabung bersama mereka. Pada sisi yang lain, Yu Chan hanya memperhatikan Zeong dari arah kejauhan. Ia pun bergumam, "Aku tidak perlu memikirkan bajingan itu karena dia saat ini sudah mendapatkan sebuah tim. Dan aku yakin kalau dia sudah pasti akan bisa mengurus dirinya sendiri. Lagi pula, aku juga sudah mendapatkan sebuah tim meskipun mereka bukanlah orang-orang yang kuat. Akan tetapi apapun yang terjadi, aku akan keluar dari tempat yang terkutuk ini." Beberapa saat kemudian, terdengar sebuah gendang telah dipukul berkali-kali yang menandakan kalau ujian yang kedua telah dimulai. Seketika itu juga mereka semua langsung bergerak melewati para mayat yang bergelimpangan di atas lembah itu. Mereka bergerak secara bersamaan setelah mendengar sebuah sinyal yang dibunyikan oleh para penjaga. Melihat pergerakan mereka, para penjaga berkata, "Bocah-bocah ini sangatlah malang karena sebentar lagi mereka akan menyadari betapa mudahnya ujian pertama yang baru saja mereka lewati." Terlihat sebagian dari mereka begitu yakin kalau mereka akan bisa melewati ujian yang kedua itu. Akan tetapi ada juga sebagian dari mereka yang begitu gugup dan juga pasrah apakah mereka akan bisa melewati ujian itu ataukah tidak. Namun mau tidak mau mereka harus mengikuti ujian itu. Hal itu disebabkan kalau mereka tidak mengikutinya, maka mereka semua akan mati. Di saat itu, salah satu dari mereka langsung melemparkan pandangannya kepada Zeong. Ia begitu khawatir karena Zeong adalah seseorang yang sangat berbahaya. Lalu ia berkata, "Sohwa, apakah kau yakin untuk membawa orang itu ke dalam kelompok kita? Bukankah kau sudah melihat kalau dia telah membunuh seseorang dengan begitu kejam hanya untuk mendapatkan bola besi? Bahkan kita tahu kalau semua tim tidak ada yang mau untuk bergabung bersamanya. Lantas kenapa kau ingin bersamanya?" Sambil tertawa, Sohwa berkata, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kau begitu takut kepadanya hanya karena dia telah membunuh seseorang di dalam ujian pertama? Percayalah kepadaku kalau dia tidak seburuk yang kita lihat. Apakah kau tahu orang-orang bodoh seperti mereka telah berpikir untuk menghindarinya? Akan tetapi dengan memiliki orang sepertinya di dalam tim kita tidaklah buruk karena aku percaya tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawan kita." Sambil tersenyum, Sohwa kembali berkata, "Kita akan memanfaatkan bajingan itu dengan sebaik mungkin. Akan tetapi saat matahari sudah terbit, maka kita akan membunuhnya." Lalu Sohwa berpikir, "Sebenarnya aku telah menyuruh orang lain untuk mengikuti pergerakan kami dari arah kejauhan. Jadi setelah kami membunuh bajingan ini, kami tetap memiliki 8 orang yang berada di dekat bendera kami. Bajingan itu hanyalah seorang diri dan kami 7 orang. Jadi apa yang bisa ia lakukan ketika kinya yang sudah terkunci? Dan ini adalah sebuah rencana yang sangat sempurna untuk bisa melewati ujian kedua ini. Sebuah bidak yang berguna memang seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin. Dia akan bertarung sepuasnya demi menjaga kita, dan hal itu akan menghemat stamina kita di dalam ujian ini. Akan tetapi dari yang aku perhatikan wajahnya sangatlah tampan untuk dibunuh begitu saja. Jadi sebelum aku membuangnya, aku akan menggodanya terlebih dahulu." Kemudian Sohwa mencoba untuk mendekati Zeong sembari berkata, "Kau adalah orang yang hebat saat kau berada di dalam ujian pertama. Jadi bisakah kau menceritakan kepadaku kalau kau berasal dari mana karena aku cukup suka kepadamu?" Setelah mengatakan itu, Sohwa bergumam, "Tidak ada seorang pria yang tidak jatuh hati kepadaku ketika aku menggodanya. Jadi aku akan membuat para idiot itu menjadi cemburu agar mereka bisa lebih setia kepadaku." Memang benar adanya, semua orang yang melihat Sohwa bersama Zeong sangatlah kesal. Mereka begitu cemburu kalau gadis pujaan mereka telah jatuh ke tangan orang lain. Terlihat Sohwa sama sekali tidak menyangka kalau Zeong telah meletakkan tangannya tepat di bahunya. Lalu Zeong pun berkata, "Karena kau menyukaiku, maka aku juga menyukaimu."
Sambil tersenyum, Sohwa bergumam, "Lihatlah pria ini, dia langsung lulus setelah mendapatkan rayuanku. Dan jika aku menggunakannya sebagai tameng, maka aku akan bisa melewati ujian kedua ini dengan mudah." Akan tetapi, Sohwa begitu heran saat mendengar Jeong yang berkata, "Aku sangat menyukaimu, bahkan aku sangat suka karena kalian dengan sukarela mendatangiku." Terlihat semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi tepat di depan mata mereka. Di saat itu, tanpa diduga oleh siapapun, Jeong telah membunuh Sohwa dengan cara mematahkan lehernya. Bahkan Sohwa sama sekali tidak sempat untuk berteriak ataupun berbuat apa-apa, sehingga membuatnya langsung mati seketika. Melihat kematian Sohwa, mereka semua langsung terkejut. Awalnya mereka mengira kalau Jeong telah tergoda oleh kecantikan wanita itu. Akan tetapi mereka tidak mengira kalau situasinya telah menjadi seperti ini. Mereka berkata, "Dasar bajingan gila, mengapa kau membunuh wanita itu? Bukankah kau sudah mengatakan kalau kau sangat suka kepadanya?" Mendengar teriakan mereka, Jeong pun hanya tertawa sembari mengatakan, "Haruskah aku mengatakan kalau ini adalah waktunya untuk membantai semua jiwa yang malang ini?" Di depan mata Jeong, mereka semua hanyalah para mangsa yang akan memberikannya energi kematian yang sangat lezat. Kemudian sambil tertawa, Jeong berkata, "Wahai kalian jiwa-jiwa yang malang, selamat datang di dalam mimpi buruk yang bahkan tidak akan bisa kalian bayangkan sebelumnya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.